Bapak Ibu ikhwan akhwat rahimakumullah, sebelum saya melanjutkan materi khidmat ilmiah ini, saya sedikit mungkin menyampaikan pesan dari pengersa guru agung kita terkait dengan masalah telah dibukanya dana abadi Sirna Rasa PPKN. Ini satu pembelajaran yang luar biasa yang diberikan oleh guru agung kepada kita, khususnya para ikhwan Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah Ma'had Suryalaya Sirna Rasa PPKN. Untuk itu, mewakili pengersa Abah, saya mengajak juga kepada kita semua, ayo mulai dibuka rekeningnya terkait dengan dana abadi Sirna Rasa PPKN ini, di mana ya paling tidak kita menyisihkan 1 juta, ya, 1 juta rupiah, dibayarnya juga bisa dicicil, tidak harus sekaligus. Ya, silakan untuk ditransfer di nomor rekening 404-201-003838-561 atas nama dana abadi Sirna Rasa. Kemudian setelah melakukan transfer, bukti transfernya silakan dikirim ke petugas yang telah ditunjuk. Salah satunya adalah Habib Idan di 0812 1469 0336, kemudian Kiai Ashraf 0821 1038 4458. Dana wakaf yang dihimpun akan dijaga keutuhan dana pokoknya dan dikelola secara produktif melalui instrumen investasi yang sesuai dengan peraturan agama dan negara. Ya, silakan saja, karena ini tiap acara baik di media sosial ataupun media-media yang lainnya selalu kita gembor-gemborkan, termasuk di kami para wakil talqin, ya. Saya kira itu saja untuk informasi yang utama yang harus kita sama-sama ingatkan kepada seluruh ikhwan akhwat yang merasa cinta dengan guru mursyidnya. Bapak Ibu ikhwan akhwat rahimakumullah, saat ini kita masih berada di bulan Rabiul Awal. Beberapa pertemuan yang lalu saya membahas ataupun mengupas satu huruf per huruf dari bulan Rabiul Awal. Pada malam hari ini sedikit akan saya kupas, insya Allah nanti akan to be continue, ya, dilanjutkan di manaqib online berikutnya, di jadwal berikutnya. Di huruf yang ketiga di bulan Rabiul Awal, pengersa Abah Aos di dalam kitabnya Fadailus Syuhur mengupas secara detil di dalam kalimat huruf per huruf, kata per kata dari Rabiul Awal. Dikatakan oleh pengersa Abah di dalam kitab Fadailus Syuhur, wa ammal ya'u fi hadza syahri, adapun huruf ya pada bulan ini bermakna yusrullah, artinya kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa landasannya? Karena kita berbicara harus punya landasan. Al-Quran Al-Baqarah ayat 185, Allah mengingatkan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Bapak Ibu ikhwan akhwat rahimakumullah, di dalam dimensi tasawuf, di dalam dimensi thariqah, yusrullah atau kemudahan dari Allah bukan hanya berarti mudah dalam urusan dunia, akan tetapi keadaan ketika Allah membukakan jalan, melapangkan hati, menghilangkan beban jiwa, dan memudahkan seorang hamba untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ingatkan di dalam Al-Quran surat Al-Insyirah ayat 5-6, Bismillahirrahmanirrahim, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra.
maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Saudaraku, kemudahan terbesar di dalam ajaran thariqah adalah ketika kita dipermudah dalam beribadah. Banyak orang dimudahkan mencari dunia, akan tetapi tidak dimudahkan mendekat kepada Allah. Ada orang yang bergelimang harta dan kekayaan, akan tetapi hatinya jauh dari Allah. Ketika hati ringan untuk berzikir, ketika badan masih ringan diajak untuk sholat, ketika mulut yang masih mau membaca Al-Quran dan bersolawat, itu tanda yusrullah. Itu tanda kemudahan yang diberikan oleh Allah. Kemudahan itu lahir dari tawakalnya seorang salik, dari tawakalnya seorang murid yang menyerahkan urusannya kepada Allah dan akan merasakan ketenangan meskipun masalahnya belum selesai. Allah berikan terus riyadah terus, latihan. Masalah yang ini muncul, selesai, muncul lagi, tambah berat lagi masalah. Tapi ketika yusrullah, kemudahan ini diberikan oleh Allah, seberat apapun masalah itu, karena kita yakin bahwa setiap ada masalah, setiap ada kesulitan, pasti di dalamnya ada kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudahan muncul setelah riyadatun nafsi tentunya. Latihan terus, selalu mengajak kepada kesulitan. Sedangkan hati yang tunduk kepada Allah akan merasakan kemudahan dalam menerima takdir yang diberikan oleh Allah. Kemudahan bukan berarti tanpa ujian. Kita lihat bagaimana para wali-wali Allah, walaupun doanya memang mustajabah, tapi tetap diuji oleh Allah. Tapi Allah memberikan kekuatan sehingga ujiannya akan terasa ringan bagi orang-orang yang selalu dekat dengan Allah. Syekh Ibnu Athaillah berkata dalam hikam, "Mana alamatin nujhi bin nahayatir ruju' ila Allahi fil bidayah." Di antara tanda keberhasilan pada hari akhir perjalanan adalah kembali kepada Allah sejak awal perjalanan. Ini sering diingatkan oleh pengersa Abah. Abah sering mengingatkan begini, kalau kita ingin bahagia nanti, jangan nanti gitu. Bahagia itu jangan nanti, tapi bahagia itu harus sekarang. Ada istilah lagi latahnya kita ketika ada orang yang meninggal. Semoga kita doakan supaya almarhum husnul khotimah. Bagi kita jangan. Bagi kita yang sudah mendapatkan didikan dari pengersa Abah dengan gerbangnya talqin dzikir, maka kalimatnya bukan husnul khotimah tapi husnul bidayah. Dari sekarang harus baik. Dari sekarang harus bahagia. Nah, maka ini disebutkan oleh Syekh Ibnu Athaillah di dalam hikam. Kalau ingin mencari keberhasilan pada akhir perjalanan, maka harus diawali di awal perjalanan gitu. Maka yusrullah bukan sekedar urusan menjadi lancar, akan tetapi ketika Allah menjadikan hati selalu kembali kepada Allah dalam setiap keadaan. Saudara-saudaraku, pengersa Abah melanjutkan di dalam kitab Fadhailus Syuhur, untuk meraih kemudahan yang diberikan oleh Allah, maka kata pengersa Abah di dalam kitab Fadhailus Syuhur dikatakan, wa yusrullahi la yakunu aidan illa bitaysirihi. Kemudahan dari Allah tidak akan terwujud kecuali dengan pertolongan dan kemudahan darinya. Wa taysiruhu bisyurutin
Wahiya a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna. Kata pengersa apa? Untuk meraih yusrullah itu, untuk mencari kemudahan ataupun meraih kemudahan yang diberikan oleh Allah, syaratnya ada 3. Apa kata pengersa apa? Wahiya a'ta. Yang pertama, a'ta, memberi. Pengersa apa sudah mendidik kita, memberikan pelajaran yang diawali justru dari beliau. Bagaimana dana abadi umat itu digelunturkan oleh pengersa apa. Dan yang duluan justru yang memberikan sedekah itu justru yang mengeluarkan maklumatnya apa sendiri. Bagaimana didikan seorang guru, mursyid yang kamil mukamil. Bukan nyuruh saja, tapi diawali dari dirinya. Dikatakan oleh pengersa apa? Syarat untuk mendapatkan pertolongan dari Allah, kemudahan dari Allah, yang pertama adalah a'ta, memberi. Kemudian dijabarkan bahwa memberi bukan hanya memberi harta saja, akan tetapi juga memberi tenaga, waktu, ilmu, perhatian, dan kasih sayang kepada sesama karena Allah. Salah satu contoh, saudara-saudaraku, teringat di dalam tasyriknya, di dalam riwayat dikatakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia mengorbankan seluruh hartanya demi perjuangan Islam. Bahkan dinisbatkan kepadanya satu ungkapan, wa ana hubbaba ilayya minad dunya thalathun. Aku dibuat mencintai 3 perkara dari dunia ini, kata Sayyidina Abu Bakar. Infaqu mali alaika wal julusu baina yadaika wa kathratus salati alaika. Kata Sayyidina Abu Bakar, aku dibuat mencintai 3 perkara dari dunia ini. Yang pertama, menginfakkan hartaku untukmu, duduk di hadapanmu dan memperbanyak sholawat kepadamu. Meskipun ungkapan ini sebenarnya populer dalam literatur maulid dan tasawuf, bukan hadis yang dikenal dalam kitab-kitab hadis utama. Artinya saudara-saudaraku, kalau kita ingin dimudahkan oleh Allah, maka syarat yang pertama adalah kita harus bersedekah terlebih dahulu, memberikan harta kita, menginfakkan harta. Dan didikan ini sudah diterapkan oleh pengersa apa, sebagaimana di mukadimah awal tadi sudah saya sampaikan. Yang kedua, bagaimana agar kita senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Syarat yang kedua, kata pengersa abah di dalam kitab Fadailus Syuhur, adalah wattaqo, menjaga diri dari segala yang dimurkai Allah, baik yang lahir maupun yang tersembunyi di dalam hati. Saudaraku, takwa adalah menjaga diri agar selalu berada dalam keridhaan Allah dan menjauhi segala yang mendatangkan murkanya, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Bahkan di dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskannya, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis ini menunjukkan bahwa takwa bukan hanya ibadah ritual, akan tetapi juga akhlak mulia kepada sesama. Bapak Ibu ikhwan akhwat rahimakumullah, dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang wafatnya, Rasulullah berulang kali berwasiat, ittaqullaha fis sholati, ittaqullaha fis sholati, ittaqullaha fis sholati.
wattaqullaha fima malakat aymanukum. Sampai 3 kali coba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, bertakwalah kepada Allah dalam menjaga sholat, bertakwalah kepada Allah dalam menjaga sholat, bertakwa kepada Allah dalam menjaga sholat. Baru dalam kalimat yang keempat, bertakwa kepada Allah terhadap orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kalian. Saudara-saudaraku, dalam banyak riwayat dan nasihat ulama juga ditekankan agar kita takut kepada Allah dalam memperlakukan orang-orang lemah. Hati-hati saudara-saudaraku, ketika kita berhadapan dengan orang-orang lemah, doa orang-orang yang lemah justru mustajabah di sisi Allah. Seperti janda, anak yatim, fakir miskin, mereka yang tidak memiliki kekuatan untuk membela diri. Ini kata siapa? Kata Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqu da'watal madhlum wa in kana kafiran fa innahu laisa dunaha hijabun." Takutlah kalian terhadap orang-orang yang dizalimi meskipun ia seorang kafir, karena tidak ada penghalang antara doa tersebut dengan Allah. Artinya, ketika seseorang sudah terzalimi, ketika seseorang sudah teraniaya, maka hati-hati dengan doanya. Doanya mustajab. Ada kalanya karena nafsu yang masih ada pada diri kita, kadang kita sering keceplosan, sering mengucapkan kalimat-kalimat yang justru menyakitkan orang, sehingga orang itu merasa teraniaya, merasa tersakiti. Mau berontak nggak bisa karena merasa lemah, tidak punya kekuatan apapun, sehingga kekuatannya hanya bersandar kepada Allah, hanya menjerit kepada Allah, nangisnya di dalam hati. Bahkan ketika bersimpuh di hadapan Allah di sepertiga malam yang terakhir, meneteskan air mata karena rasa sakitnya, dia tidak bisa berontak di hadapan manusia, dia hanya berontak memohon kepada Allah. Maka ketika seorang itu terdolimi, maka mustajabah doanya. Saudara-saudaraku, apa hikmah di balik peristiwa ini? Para sufi mengajarkan bahwa takwa bukan hanya meninggalkan dosa, akan tetapi juga menjaga hati agar tidak menyakiti makhluk Allah. Takwa pada lisan, tidak menyakiti dengan ucapan, itu takwa. Takwa pada hati, tidak hasad, tidak dengki, tidak sombong. Takwa pada harta, tidak mengambil dari yang bukan haknya. Takwa pada kekuasaan, tidak menzalimi bawahannya. Yang terkecil, takwa pada keluarga, tidak mengabaikan hak-hak mereka. Karena itu, yusrullah atau kemudahan Allah seringkali terhalang bukan karena kurangnya ibadah, tetapi karena masih adanya kezaliman kepada sesama. Saudara-saudaraku, ayo resapi diri kita. Perasaan kita tahajud, jojong tiap malam, zikir masih banyak, saum juga dilakukan setiap saat. Tapi ketika kita dilanda satu masalah, kok perasaan susah, berat betul. Kadang-kadang timbul perasaan dalam hati kita, mana pertolongan Allah? Seolah-olah kita menyalahkan kepada Allah. Padahal sebenarnya apa yang saya sampaikan di tadi, bahwa justru ketika amaliyah jasadiah kita lakukan, justru menghalangi yusrullah ataupun kemudahan Allah, karena terhalang bukan karena ibadahnya, tapi karena masih ada segelintir noktah-noktah kezaliman yang ada pada hati kita, pada hati kita yang selalu mungkin berbuat dolim yang tidak mengenakan kepada sesamanya. Sebaliknya, ketika seorang hamba menjaga hak Allah dan hak makhluknya, Allah pasti akan menepati janjinya. Karena ini dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Lail ayat 7. Fasanuyassiruhu lil yusra. Maka kami, kata Allah, akan memudahkannya menuju jalan kemudahan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kebahagiaan-kebahagiaan kepada umatnya, sehingga siapa saja yang memberikan kemudahan kepada orang lain, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya. Salah satu hadis sahih riwayat Muslim, man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Kata Nabi, barang siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, barang siapa yang memudahkan orang yang sedang dilanda kesulitan, maka niscaya Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Bahkan di dalam ajaran tasawuf ada satu kaidah, man arada yusrallahi li nafsi falyakun yusruhu lil khalqi. Barang siapa yang menginginkan kemudahan Allah untuk dirinya, hendaklah ia menjadi sebab kemudahan bagi makhluknya. Maka salah satu rahasia terbesar meraih yusrullah atau kemudahan Allah adalah mudahkan urusan orang lain, lapangkan hati orang lain, ringankan beban orang lain, maka Allah akan membukakan jalan-jalan kemudahan yang tidak pernah disangka-sangka. Maka hakikat wattaqo adalah menjaga hubungan dengan Allah melalui ibadah dan menjaga hubungan dengan makhluk melalui akhlak dan keadilan. Dari sinilah pintu-pintu yusrullah terbuka bagi seorang hamba. Kemudian yang ketiga, kata pemirsa Abah, wasaddaqo bil husna, yakin bahwa setiap pengorbanan di jalan Allah tidak akan sia-sia, dan percaya penuh kepada pahala, rahmat serta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wasaddaqo bil husna fasayassiruhu lil yusra. Dia membenarkan janji yang terbaik, maka kami, kata Allah, akan memudahkannya menuju jalan kemudahan. Bapak Ibu ikhwan akhwat rahimakumullah, wasaddaqo bil husna berarti memiliki keyakinan yang sempurna terhadap Allah, maka yakin Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Setiap amal kebaikan pasti mendapatkan balasan. Setiap kesulitan akan mengandung hikmah. Setiap pengorbanan di jalan Allah tidak akan sia-sia. Pertolongan Allah pasti datang pada waktu yang terbaik. Karena keyakinan inilah para nabi, sahabat, para wali tetap tenang di tengah ujian. Kadangkala kita mah sering gerasa kerusuk, kata orang Sunda. Ibarat kita makan cabai udah digigit pingin langsung pedas. Itu tradisi kita ataupun watak kita yang masih ada. Padahal sebenarnya apa yang diberikan oleh Allah itulah yang terbaik bagi kita. Saudara-saudaraku, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dengan bimbingan guru mursyid kita, sehingga dengan keistiqomahan amaliyah yang telah digariskan oleh guru kita, maka sebagaimana yang dijelaskan oleh pengersa, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan yusrullah, kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin kalau kurang berkenan. Mohon ampun kepada Allah dengan kelemahan dan qadaiban saya, dan terima kasih hatur nuhun pangersa Abah sudah membimbing saya dan kita semua, sehingga mudah-mudahan kita istiqomah di dalam menjalankan ajaran Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah Ma'had Suryalaya Sirn Marasa PPKN. Demikian, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.